Uh, uh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirayanti dari Prodi Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan perbedaan corporate branding dan corporate reputation. Yeah. Yang pertama adalah corporate branding. Corporate branding berasal dari kata brand yang artinya merek. Corporate branding ini merupakan identitas sebuah perusahaan yang mana memiliki tujuan agar perusahaan dapat menjadi pembeda dengan perusahaan lainnya. Corporate branding juga digunakan sebagai identitas dari sebuah perusahaan. Nah, corporate branding ini tentunya memiliki tujuan agar dapat memberikan hal-hal positif terhadap perusahaan. Misalnya dapat meningkatkan penjualan produk, kemudian masyarakat pun lebih mengenal dan mengetahui produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan sehingga mereka dapat menjadi loyalitas customer di mata perusahaan. Nah, setelah corporate branding terbentuk, maka brand awareness pun di mata publik akan meningkat. Brand awareness sebagai bentuk kemampuan untuk mengenali suatu produk dari sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, sebagai public relation tentunya memiliki strategi agar corporate branding ini dapat meningkat dan juga dikenal oleh publik. Yang pertama, memilih media yang tepat untuk memperkenalkan produk perusahaan, kemudian melakukan komunikasi internal maupun eksternal agar relasi yang terbangun semakin kuat dan juga membangun kepercayaan dengan stakeholder agar hubungan emosional dapat terjalin dan ini akan memberikan dampak yang baik terhadap branding corporate. Selanjutnya, kira-kira apa sih perbedaan antara corporate reputation? Nah, corporate reputation merupakan persepsi yang menggambarkan keseluruhan perilaku stakeholder yang terbentuk seiring berjalannya waktu dari perusahaan itu terbangun. Nah, reputasi juga dikenal sebagai track record sebuah perusahaan di masa lalu hingga ke depannya. Nah, dalam mencapai reputasi yang baik dalam sebuah perusahaan, maka dibutuhkan berbagai pendekatan, yakni diantaranya seperti analisis reputation, yakni meriset bagaimana isu, tantangan, kelemahan maupun peluang ancaman bagi publik maupun perusahaan. Kemudian merencanakan strategi yang tepat agar reputasi ini dapat tetap dipertahankan. Dan kemudian yang ketiga, stakeholder relation, artinya menjalin hubungan untuk lebih mudah menyampaikan informasi terkait dengan reputasi perusahaan. Selain itu juga dengan adanya pemantauan media, maka ini akan meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang tentunya akan menjatuhkan perusahaan dan juga melatih media baik berupa memberikan materi komunikasi, kemudian juga membangun government relation sebagai bentuk agar pemegang wewenang ataupun terkait regulasi kebijakan suatu wilayah perusahaan agar reputasi tetap terjaga. Dan yang terakhir, manajemen isu. Artinya, perusahaan harus menyiapkan diri untuk menghadapi isu-isu yang akan terjadi dan akan berdampak terhadap reputasi perusahaan. Nah, adapun peningkatan reputasi sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan cara melakukan riset untuk mengetahui bidang-bidang utama dalam perusahaan baik secara internal maupun eksternal, kemudian menemukan kesalahan ataupun melakukan evaluasi agar peningkatan perusahaan dan juga kualitas produk dari perusahaan tetap terjaga dan meningkat, kemudian melakukan perubahan ataupun inovasi-inovasi baru yang akan meningkatkan kualitas kerja dan kualitas produk dan membuat sistem dengan perusahaan dapat mengelola dan mengukur reputasi mereka itu. Jadi pada intinya, corporate branding sebagai bentuk citra dari sebuah perusahaan dan juga akan membentuk reputasi dari sebuah perusahaan ketika branding itu sendiri telah dikenal oleh masyarakat banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.